wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kota Palu. Terdiri dari Saya Ibu Viviana Kuli dari SMP Negeri 2 Palu. dan Ibu Ani Rosilawati dari SMP Negeri 2 Palu. saya sendiri Ibu Ismiralda dari SMP Al-Azhar Mandiri Palu. Kami akan melakukan coaching terdiri dari observer, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Bu Isni bagaimana? Iya, alhamdulillah sehat. Iya. Nanti Bu akan melakukan coaching ya? Iya, betul Ibu. Nah, kira-kira nih menurut Ibu ketika Ibu melakukan coaching, kompetensi apa yang ingin Ibu capai? Iya. Saya ingin mengembangkan 3 kompetensi Bu ya. Yang pertama itu adalah kompetensi kehadiran penuh atau present. Yang kedua mendengarkan dengan aktif atau istilahnya mendengarkan dengan rasa. Dan yang ketiga saya ingin menggali coaching saya nanti dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oke. Dari ketiga kompetensi tadi, mana yang kompetensi yang ingin Ibu kembangkan? Saya ingin mengembangkan yang pertama dulu Ibu ya. Yang kedua ya, mendengarkan dengan rasa atau dengan aktif. Karena menurut saya Ibu, kalau kita mendengarkan dengan rasa, dengan aktif, otomatis kita hadir penuh dalam proses coaching itu. Sehingga di situ kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oke. Nah, kira-kira apa harapan Ibu ketika setelah melakukan coaching? Ya, harapan saya nanti setelah terjadinya proses coaching ini, si coaching ini bisa atau saya dulu ya, saya bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk menggali idenya, sehingga si coaching itu mempunyai ide-ide untuk menyelesaikan permasalahannya sekaligus mengembangkan potensinya. Bagus sekali. Terima kasih. Jadi nanti silakan melakukan coachingnya. Nanti setelah melakukan coaching kita akan bincang-bincang. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Ibu Isni. Ibu Isni bagaimana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Saya tadi baca chatnya Ibu. Nah itu saya bilang, ada apa ini Bu Ani ceritanya. Nah, insya Allah kita akan bincang-bincang hari ini. Kira-kira apa rencana dari pertemuan kita hari ini? Iya, begini Bu Isni. Terima kasih sebelumnya ya sudah merespon chatting saya. Saya ini mau menceritakan sesuatu. Saya kayak rasa galau begitu. Saya lihat di permasalahan di sekolah saya itu bahwa budaya positif yang sudah disepakati itu sepertinya masih kurang maksimal untuk kerja atau diterapkan seperti itu. Jadi pertemuan kita kali ini maksudnya adalah untuk mencari solusi bagaimana agar budaya positif yang diterapkan di sekolahnya Ibu itu bisa berjalan dengan maksimal. Iya, seperti itu Ibu harapan saya. Iya. Nah, sebelum kita bincang-bincang lebih lanjut ini Bu, kira-kira kalau sekarang digambarkan posisi Ibu ini seperti apa perasaannya sebelum melakukan kita coaching ini? Kira-kira kalau kita gambarkan Ibu dari skala 1 sampai 5, Ibu berada di skala mana? Terus terang Ibu ya, memang sudah ada diterapkan itu ya budaya, tapi kurang maksimal. Jadi perasaan saya, kegalauan saya melihat masalah ini ada di level 6 seperti itu. Oke, masih di level 6 ya? Iya. Nah, kira-kira apa yang bisa diceritakan dari masalah? Ya, begini Bu, budaya positif itu sudah kita sosialisasikan di sekolah, baik melalui ketika upacara dan lain sebagainya. Tapi ternyata masih ada beberapa siswa atau anak itu yang sebagian itu belum menerapkan secara maksimal. Sebagai contoh seperti ini Bu, maksudnya itu ketika saya lihat masih ada sampah-sampah yang tidak pada tempatnya, itu saya merasakan kayak risih seperti itu. Di samping itu Bu, juga ada begini Bu, sekolah kami itu kan rombelnya besar, 33 kelas. Dari situ gurunya, jumlah guru, bapak ibu guru juga banyak. Nah, saya lihat anak-anak ini kurang
bertegur sapa kepada guru yang tidak mengajar di kelasnya, jadi seakan cuek. Dan ini menurut saya kayak perasaan yang tidak bagus ya, lihat situasi seperti itu. Itu gambarannya yang saya galau selama ini lihat Itu yang permasalahan. membuat ibu galau. Iya selama betul, ini. kayak bagaimana Nah, gitu. menurut ibu ini kira-kira selain tadi itu budaya positif buang sampah, kemudian mereka tidak bertegur dengan sesama temannya seperti itu, masih adakah kendala-kendala atau tantangan-tantangan lain yang berkaitan dengan budaya positif ini? Nah, ini tuh masalahnya ya. Berarti anak-anak ini padahal kan sudah disosialisasikan berikut melalui adanya keyakinan kelas yang sudah dilakukan di setiap kelasnya. Ya. Berarti tantangan saya ini kayaknya anak-anak ini kurang dalam menerapkan, kurang maksudnya dia itu tidak kurang pengertiannya bagaimana tentang keyakinan kelas itu seperti itu. Ya. Jadi menurut Ibu Ani keyakinan kelas itu kurang Ya, kurang dalam- diterapkan ya, kurang pengertiannya bagaimana sih keyakinan kelas itu seperti itu. Oke. Nah, kira-kira selain keyakinan kelas, apalagi yang bisa menjadi hambatan sampai budaya positif ini tidak bisa terlaksana? Ya, berarti Ibu mungkin ya perlu adanya sosialisasinya lebih kita Iya. intensifkan lagi. Nah, begitu sih menurut saya. Ya. Sosialisasi seperti apa yang dimaksud ini? Ya, begini kalau saya sempat berpikir Ibu ya, Ya. mungkin lebih efektifnya nanti saya itu akan bekerja sama ya. Nah, mungkin saya bisa kerja sendiri ya. Betul sekali. Jadi saya mau bersama-sama dengan wakase kesiswaan. Ya. Nah, kemudian bisa juga dengan seksi 7K Bapak Ya, Ibu. betul. Itu lebih intensif mensosialisasikan tentang budaya positif ini bisa melalui kegiatan di upacara setiap hari Senin, ataupun bisa juga langkah selanjutnya saya bekerja sama dengan wali kelas untuk lebih mengintensifkan bagaimana sih pentingnya menanamkan atau menerapkan adanya keyakinan kelas dulu yang di kelas Ya, itu. betul sekali itu Bu. Sudah bagus solusi yang dari Ibu Ani tadi sampaikan. Nah, kira-kira masih ada solusi lain yang bisa kita lakukan agar budaya positif ini bisa berjalan lebih maksimal lagi? Nah, iya, ini saya baru terpikirkan Ibu. Mungkin nanti bersama-sama dengan itu wali kelas, Ya, dengan juga dengan seksi itu juga, ya, saya akan dicoba memajang poster-poster ya. tentang budaya-budaya positif itu di tempat-tempat strategis di mana sekolah. Ya. Mungkin dari situ anak-anak nanti sekilas membaca, memahami, dan bisa menerapkan. Iya, bagus sekali ya Bu. Jadi tadi solusi-solusi yang sudah Ibu ambil seperti berkolaborasi sama wali kelas, kemudian dari lokase, kemudian 7K, kemudian memajang-majang poster-poster yang berkaitan dengan budaya positif Iya. itu sudah luar biasa menurut saya. Nah, kira-kira selain tadi lokase, kemudian 7K, ada lagi yang bisa membantu Ibu untuk menerapkan budaya positif ini? Tentunya yang akan membantu itu semua komponennya tidak terkecuali Ya, betul sekali. dari semua warga sekolah, baik siswa, guru, kepala sekolah maupun tenaga kependidikan. Kayaknya kita harus bersatu deh supaya lebih optimal nanti hasilnya diharapkan. Nah, betul sekali. Nah, kalau itu tadi kan di sekolah. Nah, budaya positif ini kan seharusnya bisa kita terapkan di mana saja. Iya, betul. Nah, karena kalau menurut saya budaya positif ini kalau kita cuma terapkan di sekolah, itu berarti hanya lingkungan sekolah yang merasakannya. Nah, anak-anak ini kan faktor kebiasaan sebenarnya. Iya. Nah, kira-kira menurut Ibu Ani ini selain kalau dari lingkungan luar anak-anak itu sendiri yang bisa membantu Ibu untuk bisa menerapkan budaya positif ini kira-kira siapa? Iya, keluarga. Ayo, Nah, orang tua, Benar. kakak bisa juga, yang lainnya. Jadi memang budaya positif itu yang pertama itu dimulai dari skala kecil dulu ya di lingkungan keluarga, nanti itu akan terbawa di lingkungan yang lingkup yang lebih luas. Saya kira harus bekerja sama juga dengan orang tua. Oke. Jadi tadi sudah kita menemukan ya Bu bahwa tadi ada beberapa elemen penting yang akan kita libatkan dalam Iya. menerapkan budaya positif ini. Nah, seberapa yakin Ibu Ani bahwa rencana ini akan berhasil? Insya Allah ya, mudah-mudahan saya yakin dengan kolaborasi, dengan kedisiplinan, dengan
maksudnya dengan kepatuhan anak-anak nanti yang kita bina. Iya. Insya Allah nanti saya yakin mudah-mudahan hampir ya enggak muluk-muluk sih, mungkin 90% lah seperti Ya, itu. oke, alhamdulillah. Nah, kapan kira-kira nih waktunya atau rencana Ibu Ani untuk melakukan hal-hal tadi, solusi-solusi tadi? Iya, setelah berpikir ini Bu, saya mungkin kemungkinan secepatnya ya, paling tidak nanti saya berhubungan dulu dengan Wakasek, kemudian dengan wali kelas. Kemungkinan minggu depan insya Allah sudah. Bisa. Iya, insya Allah Oke. bisa diterapkan. Nah, agar proses ini berlangsung dengan teratur kemudian terarah, kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu untuk melaksanakan proses? Ya, tentunya yang paling utama semuanya ya, tapi yang paling utama di sini saya mau kerjasama dulu dalam skala yang kecil per kelas dulu, Iya. dengan wali kelas dulu, Ya, berarti intensif ya, melalui keyakinan kelas. Nah, kira-kira kapan lagi bisa kita bertemu untuk bincang-bincang kembali? Saya mau dengar kembali progres dari rencana Ibu yang sudah Ibu lakukan. Ya, insya Allah Bu, nanti saya terapkan dulu minggu depan. Nanti kalau sudah minggu depan ada progres yang baik, Ya. saya segera menghubungi Ibu. Kemungkinan di minggu berikutnya lagi Iya, oke. kita insya Allah Nah, bertemu. sebelum kita tutup, ada yang ingin saya tanyakan. Nah, tadi kan di awal saya bertanya bahwa perasaan Ibu sekarang berada di angka berapa. Nah, sekarang saya tanya kembali, kira-kira Bu Ani sekarang perasaannya kalau digambarkan dari skala 1 sampai 10 itu berada di angka berapa sekarang? Alhamdulillah saya sedikit lega. Saya merasa bahwa sudah mendapatkan pencerahan dari perbincangan ini. Saya sudah bisa mencapai ke angka 8 Ibu. Alhamdulillah, nanti mudah-mudahan dari hasil kenyataannya nanti ditingkatkan lagi menjadi yang angka yang lebih tinggi lagi di atasnya. Oke. Ya. Nah, setelah pertemuan ini kira-kira apa yang Ibu Ani rasakan melalui coaching ini? Saya sedikit lega, alhamdulillah, karena alhamdulillah juga saya bertemu dengan orang yang tepat, yang bisa menggali ide saya, memaksimalkan potensi untuk pencerahan terhadap kegalauan atau permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih Bu Isni, saya menjadi sedikit lebih lega. Mudah-mudahan saya bisa melaksanakan apa yang saya rencanakan ini. Oke Bu Ani, saya rasa solusi dari Ibu tadi sudah luar biasa bagus. Sampai bertemu kembali. Ya. Saya sudah excited sekali untuk mendengar Iya. kembali apa hasil yang sudah Ibu lakukan. Insya Allah, mudah-mudahan Insya Allah terlaksana dengan ada- baik sesuai harapan. Iya, Iya. semoga ada kabar baik ya Iya. dari Terima kasih perusahaan sebelumnya. kami. Terima kasih Bu. Ya, sudah menerima saya, memberikan pencerahan terhadap Iya, masalah saya. sama-sama Bu. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Iya, maaf ya kemarin kita belum sempat bincang-bincang setelah observasi kemarin. Jadi hari ini kita ketemu lagi untuk menindaklanjuti hasil dari observasi atau coaching yang sudah Ibu lakukan. Jadi saya boleh bertanya sesuatu berarti ya beberapa silakan. hal tentang hal-hal yang sudah Ibu lakukan. Nah, yang pertama yang saya tanyakan berdasarkan hasil coaching yang sudah Ibu lakukan kemarin, bagaimana Ibu menilai sendiri performa dari kompetensi coaching yang sudah Ibu lakukan? Ya. Menurut saya Ibu, alhamdulillah saya sudah bisa melakukan coaching, dan yang sudah saya lakukan alhamdulillah alur tirtanya juga sudah saya lakukan, mulai dari tujuannya, identifikasi, kemudian menggali rencana aksi, dan yang terakhir saya juga sudah menanyakan bagaimana nanti komitmen atau tanggung jawab dari rencana aksi yang dilakukan oleh coach seperti itu. Misalnya Ibu. Nah, selanjutnya apa yang membuat Ibu menilai? Ya, kemarin itu saya ikuti langkah-langkahnya ketika saya presentnya dengan penuh, saya mendengarkan dengan rasa, jadi saya gali lagi setiap pertanyaan itu, akhirnya muncullah setiap dari pertanyaan itu muncul, kemudian saya kembalikan lagi, identifikasi muncul lagi, dan akhirnya sampai tergali di rencana aksi yang akan dibuat oleh coaching. Dan akhirnya setelah rencana itu tergali, alhamdulillah juga saya bisa mengajukan pertanyaan untuk mengantar
si coach untuk melaksanakan komitmen atau tanggung jawab. Oke, baik Bu, saya bisa, kalau gitu saya mau menyampaikan hasil pengamatan saya. Boleh Bu ya? Nah, jadi waktu kemarin saya melihat Ibu Ani waktu melakukan coaching, itu saya melihat memang sudah luar biasa sekali. Jadi mulai dari tahap awal, mulai dari bagaimana Ibu menggali idenya coaching untuk bisa melakukan mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, kemudian sampai rencana aksi dan tanggung jawab, itu sudah semuanya Ibu lakukan berdasarkan Aluvita. Jadi saya rasa itu sudah luar biasa. Nah, kira-kira bagaimana pendapat Ibu mengenai hal ini? Ya, saya bersyukur sih, tapi menurut saya masih ada hal-hal yang harus saya kembangkan lagi, terutama itu berkaitan dengan kalau kehadiran produksi, alhamdulillah kita sudah bisa. Tapi yang menurut saya agak yang harus saya kembangkan lagi di bagian menanyakan pertanyaan yang berbobot. Dari situ nanti kita bisa mengantarkan untuk menggali ide-ide, itu yang harus saya kembangkan lagi. Seperti itu. Jadi memang sebagai seorang coaching atau sebagai seorang coach, itu kita harus bisa pintar melihat situasi dan kondisi. Jadi pada saat kapan kita mengajukan pertanyaan seperti ini dan seperti ini, kemudian mengurangi asumsi-asumsi yang sudah muncul sebelumnya pada coach kita, kayak gitu kan. Jadi hal-hal itu yang mungkin harus kita perhatikan betul. Nah, kemarin benar sekali yang Ibu Ani bilang bahwa ada banyak hal yang bisa kita kembangkan lagi. Salah satunya tadi yang sudah Ibu Ani sampaikan, bahwa menyampaikan pertanyaan berbobot. Nah, itu memang membutuhkan keahlian khusus, tapi saya yakin Ibu Ani pasti bisa. Jadi tinggal itulah mungkin yang tinggal dikembangkan. Saya rasa seiring berjalannya waktu, seringnya kita melakukan coaching, saya rasa pasti Ibu Ani bisa. Nah, selanjutnya apa tindakan Ibu Ani selanjutnya agar coaching yang akan Ibu Ani lakukan selanjutnya itu bisa berjalan lebih baik lagi? Supaya nanti insya Allah ke depannya kalau melakukan coaching jauh lebih baik dari yang kemarin itu ya, saya tentunya akan menggali lagi Aluvita ini, karena Aluvita ini luar biasa bagus ya. Jadi saya mau gali dari setiap tujuan itu, saya mau banyak belajar dari situ, dan dengan banyak belajar, dengan banyak menggali semuanya itu, insya Allah mudah-mudahan kedepannya kalau saya melakukan coaching berikutnya jauh lebih bagus daripada yang sudah saya lakukan kemarin. Betul sekali. Nah, sekarang kira-kira nih, kalau untuk bisa meningkatkan performa Ibu, siapa yang bisa membantu Ibu untuk membuat harapan Ibu ini bisa tercapai? Ya, tentunya saya akan berguru ya istilahnya, atau mencari pengalaman dari rekan yang sudah punya keahlian lebih, kemampuan lebih dibanding saya. Bisa juga sama salah satunya pada rekan Dika. Nah, itu beliau itu kalau melakukan coaching atau melakukan apa itu bagus langkah-langkahnya. Bisa saya bertanya pada rekan-rekan yang kemampuannya sudah lebih. Nah, setelah coaching kemarin masih ada rencana untuk melakukan coaching lagi selanjutnya? Tentu itu, karena kita ini di dunia pendidikan, coaching ini kalau coaching dalam dunia pendidikan kita untuk berpihak pada murid. Nah, seandainya coaching kita dalam pembelajaran ini berhasil atau bagus, tentu itu berdampak pada murid, sehingga apapun itu proses-proses masalah pada proses pembelajaran itu, insya Allah kalau dengan coaching yang baik pasti akan bisa diselesaikan permasalahan seperti itu. Iya, bagus sekali untuk harapan Ibu. Semoga harapan-harapan ini dibarengi dengan aktivitas yang luar biasa lagi, kemudian Ibu tetap sehat. Amin. Untuk melakukan coaching selanjutnya, supaya banyak orang-orang yang akan terbantu dengan coaching yang sudah ada. Oke, terima kasih Bu Ani atas waktu hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.